Saudara, kita sudah masuk ke segmen untuk mengulas harian Kompas yang terbit hari ini, Selasa 16 Juli 2024, bersama saya Nanda Aprilia. Kita lihat di halaman utama harian Kompas hari ini, saudara, ada sebuah foto besar, di mana euforianya sebenarnya masih terasa hingga saat ini. Di atas ini adalah Spanyol dan di bawah ini adalah Argentina. Artinya dengan judul yang menggambarkan foto ini adalah penahbisan Raja Eropa dan juga Amerika. Dua turnamen bergengsi di benua Eropa dan Amerika yang berakhir Senin 15 Juli 2024 waktu di Indonesia menahbiskan Spanyol sebagai Raja Piala Eropa dan Argentina sebagai juara sejati Copa America. Spanyol membungkam Inggris dengan skor 2-1 dan Argentina mengalahkan Kolombia dengan skor 1-0. Lebih dari 70.000 penonton yang menyaksikan langsung di Stadion Olimpiade di Berlin, Jerman menjadi saksi mata pembuktian kesempurnaan Spanyol mendominasi Piala Eropa 2024. Mereka tak terkalahkan, tidak juga mengecap seri selama berlangsungnya turnamen. Ini dari dunia olahraga. Di harian Kompas di halaman utama juga kita bergeser di sini melihat ada dari politik terlebih dahulu. Kita lihat. Oke, di sebelah sini, kanan. Celah peluang dalam bayang dua sosok. Meskipun dibayangi daya tarik politik dua sosok mantan gubernur Jakarta, pemilih Jakarta masih menyisakan ruang bagi sosok pemimpin baru di pilkada mendatang. Gambaran masih terbukanya peluang perubahan penguasaan dukungan pemilih di Jakarta terindikasi dari hasil survei terbaru Litbang Kompas yang keluar pada Juni 2024 terhadap warga Jakarta. Pada satu sisi, saudara, hasil survei ini mengungkapkan pengaruh politik dua mantan gubernur sebelumnya, yakni Anies Baswedan dan juga Basuki Cahayapurnama atau Ahok, yang masih membekas sebenarnya dalam benak bagian terbesar masyarakat. Nah, ini menarik sebenarnya untuk kita cermati melihat bagaimana dinamika pilkada Jakarta khususnya karena ada beberapa nama juga yang diusung dari berbagai partai seperti halnya kalau dari Kim, kita tahu ketua PSI Kaisang Pangarep ini juga diusung begitu ya dari beberapa partai untuk menduduki cagup pilkada Jakarta. Kita bergeser ke halaman 15, saudara. Ada juga melihat dinamika dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Pegawai dan mantan pegawai ikut mendaftar seleksi calon pimpinan dan calon Dewan Pengawas KPK. Diikuti sejumlah pegawai dan mantan pegawai KPK. Partisipasi dari masyarakat amat dibutuhkan agar seleksi menghasilkan pimpinan KPK yang terbaik. Sejumlah pemimpin, pegawai, dan mantan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendaftarkan diri pada seleksi calon pimpinan KPK dan calon Dewan Pengawas KPK periode 2024 sampai dengan 2029 hingga Senin kemarin. Sebanyak 280 orang yang terdiri dari 261 laki-laki dan 19 perempuan mendaftarkan untuk mengikuti seleksi calon pimpinan atau Capim KPK. Jumlah itu, saudara, lebih rendah dibandingkan dengan seleksi periode tahun 2019 sampai 2024 kemarin yang diikuti sebanyak 376 orang. Untuk lebih lengkapnya, Anda bisa membaca harian Kompas yang terbit hari ini atau juga bisa mengaksesnya melalui kompas.id.